Jadi jangan lupa segera kerjakan aktivitas Rocky dan dokumentasikan berupa foto. Dikirim ke kakak Rocky di satelit masing-masing sebelum hari Selasa. Jangan telat ya, karena kamu bisa mendapatkan tambahan bonus 250 poin untuk reward kesetiaan kamu loh. Everything to me. You are 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 the future in front of me. Welcome to Kids Rocky Kingdom Kids. Hello Rocky, what's up? Kak, buka dulu. Oh iya, kalau kita udah gembira, Iya. ketemu adik-adik. Udah terlalu excited ketemu adik-adik ya. Nah, minggu ini adalah minggu keempat di tahun 2021. Yeay. Saya tahun ini kita semua mengalami pertolongan dan penyertaan Tuhan. Amin nggak? Hallelujah! Today we will praise and worship God Waduh. together, of course. Oke. And Playing. also playing game. Yes, keduluan nih. Oh iya. And we will learn God's word. Yes. So before we continue nih, there are 3 important rules that you must obey. Listen carefully. Oh ya. Yang pertama, duduklah yang manis ya adik-adik di tempat kalian masing-masing. Sit nicely. Oh iya, jangan lupa juga pakai pakaian yang rapi. Asik. Ya. Yang kedua nih adik-adik, when praising God you have to be enthusiastic. Asik. Apa itu? Semangat maksudnya ya. Adik-adik berdiri bernyanyi dan ikuti gerakan-gerakan bersama kakak-kakak ya. Bener banget. And last but not least, yang nomor 3, listen to God's word seriously. Itu berarti jangan sambil makan ya. Siapkan hati dan pikiran kita. Ya, sebelum kita memulai ibadah Rocky nih, Apa tuh Kak? Rocky Kingdom Kids. Iya. Oke. Mari kita berdoa bersama. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan kalau kami semua boleh beribadah. Tuhan, berkati Tuhan adik-adik yang di rumah yang mau ibadah, siapkan hati dan pikiran mereka. Dan juga Tuhan, berkati kakak-kakak yang bertugas. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah hari ini di dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. It's time to bermain. Yeay. Adik-adik, kali ini kita akan bermain bersama. Oh, oke. Ini begini dulu dong supaya kelihatan. Terlalu ke belakang. Hari ini kita akan bermain bersama-sama dan permainannya namanya freeze. Kalau freeze nggak boleh bergerak. Caranya nanti kakak-kakak di sini akan bermain dan juga adik-adik yang di rumah ikutan bermain ya. Kakak akan putarkan satu lagu dan ketika kalau kakak mengatakan freeze, lagunya akan berhenti. Nah, tugasnya kalian semuanya yang di rumah dan juga kakak yang bermain di sini harus gaya patung. Harus yang paling keren gaya patungnya ya. Mau gini juga boleh. Juga boleh, terserah. Tapi nanti kakak akan datang dan menggoda, merayu. Cuman kalian tidak boleh tertawa, tidak boleh bergerak. Kalau yang di rumah, ajak papa mama, ajak kakak dan adik. Siapa yang jadi ngerayu supaya bergerak, boleh ya. Diminta papa dan mama juga ikut terlibat dalam permainan ini. Oke, nggak usah berlama-lama. Tidak sabar lagi kita bermain. Come on, kita bermain. Oke, siap-siap semuanya. Yang di rumah juga. Kita mulai dengan lagunya. Musik. Musik. Ah. Ayo
running. You were chasing after me before I knew that I was helpless. Asik. Kita lihat. Ini gaya apa ini? Gaya ke samping. Huh? Oke, adik-adik, anggaplah tadi itu percobaan. Diulang ya. Oke, semangat Kak Dini. The victory before I fell into the darkness. You were out to set me free before I knew that I was broken. You poured out your grace on me. You are everything, everything to me. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. Oke, jangan ke Kak Nini dulu deh, kasihan. Nanti ketawa lagi kayak tadi ya. Ya Kak Nini ya? Nah, asik. Ini gaya apa Kak? Kesleo ya kakinya ya? Oh mantap. Asik. Mau jalan kemana Bang? Wih, kuat. Oke, musik! You're the fire inside my bones, and from now till eternity. Chris! Bagaimana adik-adik yang di rumah? Ini apa? Nah, apa ini? Baik. Ini saya cuma tanya. Ya, adik-adik, gimana permainannya di rumah? Seru kan? Ya, seru. Nah, pesan dari permainan ini, kakak mau nyanyi satu lagu yang pastinya sebagai pesan dari permainan ini. Adik-adik pasti tahu. Yang tahu nyanyi bareng-bareng ya sama Kak Mira ya. Oke. Saat iblis menggodaku, aku tolak. Tolak apa? Aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, harus apa yo? Lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. It's time to question reminder. Kids, minggu lalu kita telah belajar tentang Yesus dibaptis. Baik. Adik-adik, masih ingat pelajarannya? Kakak mau bertanya untuk mengingatkan pelajaran minggu lalu. Siapakah yang membaptis Yesus? Ya, benar adik-adik. Yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Selanjutnya, kakak ingin mengingatkan dengan pertanyaan ini. Menurut kalian, apa arti baptisan itu? Benar adik-adik, baptisan itu adalah tanda dan cara seseorang diterima sebagai anak Allah dan diterima sebagai anggota dalam keluarga Allah. Baptisan juga merupakan tanda seseorang ingin hidupnya mendekatkan diri kepada Allah dan tanda bahwa seseorang ingin hidup sesuai dengan kehendak Allah.
Ayo adik-adik yang masih nih duduk-duduk manis, kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Our hearts, our hands, we're reaching out to see you move again. We can hardly wait. Come flood this place. We're ready now. It's all about to change. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. This place, it's yours. Unlock the keys and open up the doors. Let your kingdom come. Let your will be done. Let your fire fall. Let your fire fall. Open the heavens. Pour your spirit out on us. Unleash your presence. Jesus, come alive in us. Open the heavens. Darkness trembles, mountains shake. What was dead now comes awake. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Darkness trembles, mountains shake. What was dead now comes awake. Every captive breaking free. Right now, right now, right now. Open the heavens. Pour your spirit out
adik-adik lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, oh, we live for you. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. Oh, we live for you. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon you, and I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur saat ini buat kesempatan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami minta kemurahan Roh Kudus menolong kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini. Memberkati kakak-kakak Rocky yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Rocky di rumah.
Kakak mau tanya nih, sebelum ibadah Rocky hari ini, adik-adik udah makan belum ya? Belum, kakak juga belum nih. Coba hitung, dalam sehari kita makan berapa kali ya? 1 kali? 2 kali? Atau 3 kali? Kira-kira nih, kalau adik-adik nggak makan dan nggak minum sama sekali, adik-adik kuat atau lemes ya? Tahu nggak adik-adik, Tuhan Yesus dulu pernah tidak makan, tidak minum selama 40 hari sama sekali. Cerita kita hari ini ada pada kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, Tuhan Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Tiba-tiba datang si iblis untuk mencobai Tuhan Yesus. Si iblis mencoba Tuhan Yesus nggak hanya 1 kali loh, tetapi 3 kali. Yang pertama, si iblis memerintah Tuhan Yesus untuk mengubah batu menjadi roti. Apakah Yesus menuruti perintah si iblis? Ya, tentu tidak. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Iblis tidak menyerah begitu saja adik-adik untuk mencobai Tuhan Yesus. Kemudian si iblis membawa Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi dan menunjukkan semua kerajaan di dunia. Dan si iblis memerintah Tuhan Yesus untuk menyembah dia. Lalu dia akan memberikan semuanya itu kepada Yesus. Ayo, Tuhan Yesus mau nggak ya menyembah si iblis? Ya, Tuhan Yesus tidak mau. Yesus menjawab, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan, Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Setelah 2 kali gagal mencobai Yesus, si iblis masih belum menyerah adik-adik. Yang ketiga kalinya, si iblis mencobai Yesus lagi. Lalu, iblis membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Yesus di atas bait Allah. Lalu, menyuruh Yesus untuk menjatuhkan dirinya dari atas ke bawah. Menurut adik-adik, apakah Yesus mau melakukannya? Ya, benar. Yesus tidak melakukannya adik-adik. Yesus menjawab, ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu, sesudah itu, setelah si iblis gagal mencobai Yesus berkali-kali selama 3 kali, iblis pergi dari hadapan Yesus. Nah, dari cerita ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus bahwa Yesus dapat melewati cobaan atau godaan dari si iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Adik-adik juga bisa menyenangkan hati Tuhan, menang atas iblis dan mengatasi godaan si iblis dengan menggunakan perkataan-perkataan firman Tuhan. Jadi, adik-adik harus rajin belajar firman Tuhan setiap saat, sehingga ketika iblis menggoda adik-adik, adik-adik selalu ingat dan mengalahkan si iblis sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Chasing after me before I knew that I was helpless. You had won the victory before I fell into the darkness. You were out to set me free before I knew that I was broken. You poured out your grace on me. You are everything, everything to me. Eternity
took up the cross for me. Before I knew I was an orphan, you have made me royalty. You are everything, everything to me. You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are the light that's alive in me. You're the breath that fills my lungs. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are everything, everything to me. 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 You are the future in front of me. You're the fire inside my bones. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are the light that's alive in me. You're the breath that fills my lungs. And from now till eternity, you are all that I need, all that I need. You are all that I need, all that I need. You are all that I need, all that I need. Setiap Yesus dicobai, Yesus mengikuti petunjuk yang ada di dalam firman Tuhan. Artinya, Yesus terlebih dahulu mengenal dan mempelajari isi firman Tuhan. Meski si iblis mengutip firman Tuhan, Yesus tidak tertipu dengan godaan iblis. Yesus memilih dan membuktikan terlebih dahulu ketaatannya dan kesetiaannya kepada Allah dalam menghadapi godaan si iblis. Yesus memilih apa yang benar, meskipun pilihannya itu akan membawa penderitaan di kemudian hari. Yesus tidak memilih jalan yang mudah menuju kemegahan. Bersyukur kemenangan Yesus atas pencobaan si iblis. Kemenangan itulah sebagai tanda Yesus menyelesaikan karya keselamatan bagi kita. Kids Church, Rocky Kingdom Kids. Minggu ini kita belajar bersama-sama tentang Yesus dicobai. Dari mana ayo tadi? Dari kitab Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Nah, adik-adik, Roh Kudus memimpin Yesus ke padang gurun untuk dicobai, bukan untuk membuat Yesus jatuh. Nah, adik-adik tahu nggak? Ada dua cara memandang pencobaan dalam kehidupan ini. Yang pertama, pencobaan itu ada yang memandang sebagai usaha yang licik. Usaha yang licik untuk menjatuhkan seseorang. Nah, kalau yang kedua, pencobaan dipandang sebagai satu ujian. Satu ujian supaya seseorang siap menuju ke kelas berikutnya. Jadi naik kelas. Nah gitu. Ayo kalau gitu bagaimana dengan kita anak Tuhan? Ya tentunya kalau kita sebagai anak Tuhan mestinya ujian itu harus membuat kita jadi lebih kuat. Bukan ini ya, bukan otot ya. Tapi iman kita harus lebih kuat lagi supaya lebih siap untuk tugas berikutnya yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Oh ya,
Adik-adik, pernah nggak kalian diajak teman, diajak saudara atau siapapun deh orang lain untuk tidak taat pada peraturan orang tua, untuk tidak taat pada peraturan guru, ataupun tidak taat pada peraturan kakak Rocky? Hayo, siapa yang pernah? Nah, kalau kalian mengalami hal tersebut, kira-kira apa yang harus kalian lakukan? Hayo, ikut apa enggak? Ini loh, Tuhan Yesus pernah mengalami saat itu dia digoda, godaan yang berat. Nah, dicobai tepatnya. Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus tidak ikut pada bujuk rayu si iblis. Dia justru memilih tetap taat, tetap setia kepada Allah. Dan tentunya dia tidak terbujuk rayu si iblis. Gitu adik-adik. Karena itu ayo mari kita belajar seperti Yesus yang selalu taat dan setia kepada Allah. Sebab itu kita juga harus anak Tuhan menjadi anak Tuhan yang taat dan setia. Oh ya, dimulai dari mana? Ya dong, dimulai dari kita taat pada orang tua, taat kepada guru, taat kepada kakak-kakak rohanimu. Yes, Tuhan Yesus memberkati. Waktunya ayat hafalan. Ayat hafalan di minggu lalu ada di Matius 3 ayat 17b. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ayat hafalan kita di minggu ini ada di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Adik-adik yang di rumah, siap ikutin kakak bersama-sama ya. Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Hebat. Dihafalkan ya. Rocky Kingdom Kids, masih ingat tips minggu lalu? Sudah dijawabkan belum? Tips berikut. Kita lepas dulu lah. Lepas Dan adik-adik dulu. bisa dengarkan dengan baik. Tips berikutnya dari kakak-kakak Rocky yang super duper Keren. Oke. Tips kebiasaan anak hebat. Karena semua anak Rocky adalah Anak hebat. Dengarkan baik-baik ya. Disayang semua orang karena tingkah laku. Tips kebiasaan sopan santun yang pertama. Yang pertama, sepatu ditaruh yang rapi. Iya, adik-adik setelah kembali dari luar rumah nih, bagaimana biasanya kita menaruh sepatu atau sandal kalian? Lari habis itu dilempar ke sendalnya. Nah, kalau lemparnya naruhnya kayak gitu tuh bisa sampai di bawah lemari Kak, di kolongnya. Ya kan, di kolong-kolong, iya, nggak bisa diambil. susah diambilnya. Nah, maka dari itu, kalau sampai kayak gitu, kasihan sepatunya. Kasian banget ketika melepas sepatu itu Kak, atau sandal juga, kita tuh harusnya tuh perlahan diambil, Terus ditaruh di tempatnya dengan baik. Disayang semua orang karena tingkah laku, tips kebiasaan sopan santun yang nomor Kedua, apa tuh Kak? barang-barang milik orang tua juga dijaga dengan baik. Kalau nih mainan kita hilang adik-adik, pasti nangis kan, pasti sedih. Terutama mainan yang sangat kita sayangi. Kita juga pasti tidak suka kalau adik atau orang lain atau kakak nih, Nyentuh doang nih. ya nyentuh. Jangan dipegang. Nah, bagaimana kita sendiri juga menjaga barang milik papa atau mama? Apa boleh handphone papa dipakai main terus? Welcome Terus habis itu to dia Mobile Legends. dipakai buat main nih Kak. Terus Taruh aja gitu. Nggak dikatain. iya, langsung di tek. Savage. Hilang ya. Nah, bisa hilang. Nah, apakah kalau misalnya ini itu kan ini papa, ini Iya. sekarang mama. Apa tuh? Kalian tasnya tuh diobrak-abrik. Wah. Dikeluarin gitu kayak
Udah. Itu nggak perlu mama sih, kakak aja kalau barangnya digituin pasti marah. Gak boleh, Iya. orang dengar ya. Sama seperti mainan kita yang berharga. Barang-barang papa dan mama juga sangat berharga bagi mereka. Karena itu kita tidak boleh menggunakan barang papa dan mama seenaknya. Ingat, tips Tips kebiasaan anak hebat karena semua anak Rocky adalah anak hebat. silakan menuliskan pencobaan yang dialami Tuhan Yesus dan bagaimana sikapnya menanggapi pencobaan itu. Ada 3 yang dialami oleh Yesus dan bagaimana dia menanggapi ditulis juga ya. Ada 3. Setelah itu di sisi yang lain yang ada foto adik-adik bisa menggambarkan dirimu. Di bagian ini tuliskanlah godaan yang tidak baik yang pernah kamu hadapi dan bagaimana caranya kamu dapat melewatinya. Silakan mengerjakan. Ibadah sudah selesai. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah ibadah pada hari ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat menjadi berkat buat adik-adik Rocky di rumah Tuhan. Kami juga mau belajar dari firman-Mu bahwa kami mau taat akan firman Tuhan. Dan firman Tuhan dapat membuat kami kuat dalam melawan godaan-godaan si iblis. Terima kasih Bapak, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Berkati adik-adik dalam sekolah mereka Tuhan. Kau juga berkati orang tua mereka, berkati dalam pekerjaan mereka, dan beri keluarga adik-adik di rumah kesehatan Tuhan. Kami juga berdoa untuk kakak-kakak Rocky dimanapun mereka berada Tuhan, supaya mereka tetap terus setia melayani adik-adik Rocky, terlebih lagi melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari segala penyakit, bahaya yang ada Tuhan, sehingga bangsa kami dapat mempermuliakan nama-Mu Bapa.
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. When my world feels like it's shaking, when my heart feels like it's breaking, walking over waves can be hard to do. Take my hand, you're the hero, Jesus. You're the one who never leaves us. Whatever comes my way, I'm holding on to you. You won't let go. You won't let go. I know I'm not alone in the fire. I know I'm not alone in the storm. You won't let go. You won't let go of me. When the world around me is changing, when my heart feels what I'm facing, standing in the flames can be hard to do. Take my hand, you're the hero, Jesus. You're the one who never leaves us. Whatever comes my way, I'm holding on to you. You won't let go. You won't let go. I know I'm not alone in the fire. I know I'm not alone in the storm. You won't let go. You won't let go of me. You won't let go. You won't let go. You won't let go. I know I'm not alone in the fire. I know I'm not alone in the storm. You won't let go. You won't let go of me. Adik-adik, yuk kita nyanyi bersama-sama. Ayo. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, asik. Lalu berdoa Dalam nama Yesus, ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Asik. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Sekali lagi. Aku Berani tampil beda. Yeay. Hey kids, Rocky Kingdom Kids, tetaplah miliki pengharapan dan iman yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang selalu taat dan setia kepada Tuhan. Ingat, ketika ada yang membujukmu melakukan hal yang tidak benar, Jadilah
seperti Tuhan Yesus yang tidak mengikuti bujukan rayu si iblis. Ia tetap memilih taat dan setia kepada Tuhan. Dan tibalah kita di akhir ibadah minggu ini. Sampai jumpa jumpa minggu minggu depan depan di Kids Church Rocky Kingdom Kids. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Aku berani tampil beda.